Halo hai, ketemu lagi di Retro Channel. Kali ini edisi review tang kombinasi dari Kapusi berukuran 8,5 in. Dan ini dia barangnya, Kapusi tang kombinasi yang berukuran 8,5 in. Seperti ini tampilannya. Dan review ini adalah review rekomendasi dari teman penonton yang ingin melihat dan juga ingin mengetahui kualitas dari tang kombinasi Kapusi. Dan ini dia reviewnya. Oke. Dan untuk di bagian pembungkus, dia dibungkus dari mika dan kertas. Untuk material dia terbuat dari CRV. Ini dia CRV. Dan ini bagian belakang, dia ada 3 macam untuk model tangnya, dari tang kombinasi, tang potong, dan juga tang lancip. Dan ini untuk tipe-tipe dari masing-masing tangnya. Oke. Dan untuk tang kombinasi ini dia maksimal cut ataupun maksimal memotong 4 mili. Ini dia maksimal untuk memotong 4 mili. Oke. Untuk dilihat dari namanya Kapusi, sepertinya dia buatan ataupun made in dari Jepang kalau dilihat dari namanya. Dan kita buka langsung untuk melihat isinya, melihat tang kombinasi dari Kapusi. Dan ini dia. Dan di sini ada dikasih besi ataupun per. Ini dia yang bisa dipasangkan di sini. Dia bisa dipasangkan di sini seperti ini, yang bisa dipakai untuk pemotongan ataupun mengupas kabel untuk mode cepat seperti ini. Bisa memakai per ini dan juga bisa dicopot seperti ini. Jadi bisa pakai per dan bisa tanpa per seperti ini. Dan ini adalah salah satu kelebihan dari tang kombinasi Kapusi. Dia ada dikasih per seperti ini. Oke, dan untuk ukurannya dia berukuran 8,5 in yang relatif sama dengan tang kombinasi yang pernah saya review dari Tuosen, Delixi, Deli, dan juga dari Wokpro. Dia relatif sama ukurannya, 8,5 in dan juga 9 in. Dan untuk fungsi dia juga relatif sama. Fungsi ada untuk mengelupas kabel, sekun kabel, menjepit, dan juga bisa untuk memasang ataupun mencopot baut di bagian sini. Dan ini lubang kecil yang bisa untuk membuat ulir ataupun menekuk kabel memakai bagian lubang kecil ini. Dan untuk di bagian luar ini dia didesain kasar ataupun bergerigi yang bisa dipakai untuk menghaluskan media ataupun barang yang kasar ataupun tajam. Oke. Dan dia terbuat dari material CRV yang artinya relatif sama dengan tang kombinasi yang pernah saya review. Dan untuk mengetahui kualitas dari tang kombinasi Kapusi ini, seperti biasa nanti saya akan tes ataupun uji coba untuk memotong paku, kabel, dan juga gembok. Apakah dia mampu. Untuk tang kombinasi yang pernah saya review, yang paling kuat adalah dia bisa memotong gembok dari tang Tuosen. Dan nanti kita coba tang Kapusi ini untuk memotong gembok, apakah dia mampu atau tidak. Oke. Dan ini dia salah satu kelebihan dari tang kombinasi Kapusi. Dia ada dikasih besi per. Ini dia seperti ini yang bisa dipasangkan dan juga bisa dicopot. Dan saat dipasangkan dia bisa dipakai untuk mode cepat saat memotong kabel dan juga saat mengelupas kabel. Dan kita tes, kita coba seperti apa hasilnya. Dan ini dia bisa untuk mode cepat saat memotong dan juga bisa mode cepat saat mengelupas kabel. Ini dia kelupas kabel seperti ini. Dan ini dia hasilnya. Fungsi dari per ini adalah saat dia dipasangkan, otomatis di bagian mulut tangnya otomatis membuka seperti ini, termasuk di bagian pengelupas kabelnya.
Jadi bisa dipakai untuk mode cepat saat memotong dan juga mengelupas kabel. Dan ini adalah salah satu kelebihan dari tang kombinasi Kapusi 8,5 in. Oke, dan saatnya kita tes untuk uji kekuatan dari tang kombinasi Kapusi. Dan kita tes untuk memotong kabel terlebih dahulu seperti apa. Dan ini dia cukup enteng karena ini memang kabel yang kecil. Oke, dan untuk kabel yang masih utuh seperti apa? Dan dia cukup enteng untuk kabel yang masih utuh, masih ada kulitnya. Dan dia cukup enteng. Oke, dan kita lanjut untuk memotong paku. Seperti apa kekuatan dari tang Kapusi ini? Oke, dan lanjut kita tes untuk memotong paku. Kita tes dulu dengan paku ukuran kecil, paku 3 cm, dan terpotong. Oke, lagi, dan terpotong. Dan lanjut untuk paku 5 cm seperti apa, dan terpotong paku 5 cm, dan lanjut paku 7 cm. Apakah dia masih kuat atau tidak? Dan kita lihat dulu untuk di bagian pisau pemotongnya dia masih aman. Seperti biasa dia hanya terkelupas di bagian cat luarnya. Ini dia bisa dilihat. Oke, dan kita lanjut potong paku 7. Lumayan keras untuk memotong paku 7, dan dia terpotong untuk paku 7. Ini dia hasilnya. Dan kita lihat di bagian pisaunya dia masih aman teman-teman, masih oke, hanya terkelupas di bagian cat luarnya. Dan kita coba sekali lagi untuk memotong paku 7. Keras, keras, dan masih keras teman-teman. Dan dia terpotong untuk paku 7 2 kali. Dan ini dia potongannya, terpotong, masih oke untuk memotong paku 7. Dan kita lanjut tes untuk memotong gembok, apakah dia mampu atau tidak. Oke, dan lanjut kita tes untuk memotong gembok. Di sini ada 1 gembok untuk uji coba, dan langsung saja kita coba untuk memotongnya. Kita masukkan, dan seperti apa? Keras teman-teman. Cari posisi. Keras teman-teman. Kita coba lihat dulu seperti apa. Dan sudah mulai termakan untuk di bagian gemboknya. Kita coba sekali lagi. Untuk di bagian mata pisaunya masih aman. Sepertinya tenaga saya yang kurang kuat untuk memotongnya. Dan kita masukkan lagi. Dan kita coba lagi. Masih keras teman-teman. Ternyata tenaga saya tidak cukup kuat untuk memotong gembok dari tang Kapusi ini teman-teman. Sepertinya dia kuat, cuma tenaga saya yang tidak cukup kuat untuk memotongnya. Oke, kita lihat seperti apa. Dan ini dia, sudah mulai termakan untuk di bagian gemboknya. Bisa dilihat. Ini dia. Dan di bagian mata pisau dari tangnya dia masih aman, tidak kalah ataupun tidak bengkok untuk di bagian mata pisaunya, hanya terkelupas di bagian cat luarnya. Dan kesimpulannya adalah untuk kualitas ataupun kekuatan dia relatif sama dengan tang-tang yang sudah pernah saya review.
dari Delixi, Deli, dan juga Tuosen yang tidak seperti aslinya. Untuk yang aslinya dia kuat untuk memotong gembok seperti ini. Oke, terima kasih. Salam Retro Channel.